Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang dihadapi cobaan di mana sedang mewabahnya virus corona, sehingga kita tidak bisa lagi banyak berinteraksi dengan orang yang banyak, terutama dalam melakukan perkuliahan. Jadi sebenarnya hari ini saya ada jadwal kuliah di program studi pendidikan bahasa Arab semester 4 pada mata kuliah Nahwu 3. Tetapi karena kita harus berusaha ikhtiar untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini, maka kita diharapkan diam atau tidak kemana-mana, atau dengan kata lain stay at home, berdiam di rumah saja, atau baqa'u fil bait. Jadi teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, meskipun kita tidak bisa bertatap muka, insya Allah pada kesempatan ini kita akan tetap belajar, meskipun dalam dengan cara saya membuat video dengan cara sederhana ini. Jadi pada perkuliahan sebelumnya untuk semester 4 atau Nahwu 3 ini sudah dibahas yang berkaitan dengan amil anawasih atau komponen-komponen yang merusak. Maksudnya tataran-tataran, misalnya kalau mubtada khabar itu adalah mubtadanya marfu, khabarnya juga marfu, maka dengan hadirnya amil-amil ini merusak. Seperti kalau kana, maka dia merusak tatanan pada khabarnya menjadi mansub. Kemudian inna, isimnya yang menjadi mansub. Kemudian ada juga zonna. Zonna ini dua-duanya malah menjadi mansub, tetapi dia bersatu sebagai maf'ulun bih. Kemudian hari ini kita akan mempelajari kada wa akhwatuha. Jadi kada ini biasa juga disebut dengan af'alul muqarabati, yakni fiil-fiil atau kata kerja yang menunjukkan bermakna dekat atau hampir. Tetapi pada hakikatnya pada kada wa akhwatuha ini sudah dibagi dalam 3 kelompok. Nanti kita akan bahas lebih detail. Bagi teman-teman sekalian, sebelum saya melanjutkan video saya ini, bagi teman-teman yang baru bergabung, ya silakan di subscribe channel ini, karena nanti akan ada video-video selanjutnya yang senantiasa saya update terkait dengan tentunya Lughatul Arabiyah, bahasa Arab, tentunya al-asasiyah, yang dasar saja untuk pemula. Kalau untuk tingkat mahir nanti kita akan belajar khusus. Kemudian di dalam setiap saya membuat video selalu ada bagian-bagian duanya. Jadi nanti setelah video ini, nanti silakan ditelusuri video 2-nya dan video 3-nya. Biasa juga video 3-nya, karena di sana akan banyak latihan-latihan. Ya, mungkin soalnya diberitahukan kepada video pertama, nanti untuk jawabannya atau jawaban dan penjelasannya itu kita muat pada video kedua. Baik, kita langsung saja. Jadi kada wa akhawatuha ini dia ini hampir sama dengan kana. Nah, kada. Dulu kita sudah pelajari kana wa akhwatuha.
Nah, kana ini adalah dia merafakkan mubtada. Jadi misalnya kalau saya katakan at-talibu, at-talibu mahirun. Ya. At-talibu mahirun. Tetapi manakala dimasuki oleh kana, maka yang berubah adalah khabarnya menjadi makhiran. Ya. Kalau ada kana menjadi makhiran. Ya. Kalau inna sebaliknya. Ya. Yang ini yang berubah. Berarti inna taliba. Ya. Mahirun. Ya. Sementara untuk zonna, ya, zonna itu dua-duanya ini ya akan berubah. Misalnya zonantu, ya, zonantu at-taliba mahiran. Mahiran. Nah, lalu untuk kada ini, untuk kada itu struktur kalimatnya adalah sama dengan kana. Ya, kada itu sama dengan kana. Ya, sama dengan kana, berarti dia menasabkan khabar. Menasabkan khabar. Tetapi ada ketentuannya. Ketentuannya apa? Adalah khabarnya ini harus berupa fi'il mudhari'. Ingat, ya. Jadi sekarang kita akan bahas kada, ya. Fokus kepada kada. Ya. Yang pertama harus diingat adalah bahwa khabarnya itu adalah mansub. Ya. Kada. Ya, kada. Berarti ya, ketika misalnya at-talibu. Nah, khabarnya, nah ini penekanannya. Dia mansub. Tetapi khabarnya harus dari fi'il mudhari'. Misalnya at-talibu yarji'u, kembali. Yarji'u. Ini merupakan fi'il mudhari'. Fi'lul mudhari', al-fi'lu. Ya. Kemudian selain fi'il mudhari' satu, dia adalah berstatus mansub. Ya. Itu saja. Ya. Kada dan teman-teman, dari selain kada ada namanya karuba. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ausaka. Ausaka. Ya. Kesemuanya ini adalah berbaris. Kesemuanya ini adalah bermakna hampir. Sehingga kada, karuba, dan ausaka ini masuk dalam kelompok af'alul muqarrabati. Af'alu al-muqarrabati. Ya. Artinya
fiil-fiil atau kata kerja yang bermakna dekat ataupun hampir. Ya. Nah, untuk fiil kada ini, jadi dia juga bisa digunakan fiil madinya, fiil mudhari'nya. Ini fiil madi, jadi bisa juga digunakan kada, yakadu. Iya. Jadi bisa juga gunakan yakadu. Misalnya yakadu thalibu yarji'u. Ya. Kemudian bisa pula ditambahkan an. Jadi ini dua posisinya, bisa ditambahkan ayyarji'a. Nah, namanya an masdariyah. Ini at-talibu, ya, yakadu talibu ayyarji'a. Nah, tetapi ingat bahwa untuk yakadu ini yang menggunakan an ini sangatlah sedikit, kurang, sedikit sekali, ya, artinya jarang digunakan ini. Nah, itu untuk kada. Kemudian untuk karuba. Untuk karuba ini tidak memiliki fiil mudhari'. Ya, jadi tidak memiliki fiil mudhari'. Ini juga bisa juga ditambahkan an seperti ini. Ya. Berarti qarubat talibu ayyarji'a. Bisa juga qarubat talibu yarji'u. Ya. Jadi mahasiswa itu hampir pulang. Ya, atau sebentar lagi pulang. Ya. Kemudian untuk ausaka, dia memiliki fiil mudhari', yakni yusiku. Ya. Yusiku. Jadi sama ketika kita sambung yusiku at-talibu an yarji'a. Atau langsung saja yarji'u. Ya. Tanpa menggunakan an. Yarji'u. Ini an yarji'a. Ya. Kemudian yang kedua adalah ini tadi kelompok pertama, al-af'alul muqarrabah, yang artinya adalah hampir atau dekat. Sementara kelompok yang kedua adalah al-af'alu ar-raja. Ya. Af'al ar-raja'i. Ya. Af'alur raja. Ya, raja ini artinya pengharapan. Ya. Pengharapan juga berarti semoga. Yang berarti semoga. Ya. Tetapi dalam kalimat berarti semoga. Nah, maaf, af'al. Af'alur raja ini anggotanya adalah yang pertama ikhlaulaka. Ya. Ikhlaulaka. Kemudian yang kedua adalah hara. Yang ketiga adalah asa.
Ya. Nah, kesemuanya ini artinya adalah ketika masuk dalam kalimat menjadi semoga. Ya. Artinya adalah semoga. Ya. Nah, sama seperti tadi. Misalnya ikhlaulaka. Ya. Ikhlaulaka at-talibu, misalnya contoh, semoga mahasiswa itu lulus dalam ujian. Misalnya ikhlaulaka at-talibu. Ya. Ayyanjiha. Ayyanjiha fil imtihani. Ya. Ya. Ikhlaulaka talibu ayyanjiha. Ya, harus ada an-nya. Ya. Ini artinya apa? Yang perlu kita ingat, pada af'alur raja ini, untuk ikhlaka dan hara ini harus menggunakan, ya, harus menggunakan an. Ya, harus menggunakan an. Oleh karena itu tidak boleh seperti yang tadi, tidak boleh seperti at-talibu yanjihu fil imtihani, tidak boleh, tetapi dia harus menggunakan ayyanjiha. Sama harat talibu ayyanjiha fil imtihani. Kalau asa, ya, kalau asa ini boleh ya, boleh tidak. Artinya ini pakai an benar, tidak pakai juga benar juga. Nah, oleh karena itu tetapi ya, justru kalau dia menggunakan an ini adalah sangat sedikit. Ya, artinya untuk asa ini sedikit menggunakan an. Misalnya asallah. Ya. Asallahu yanjihu. Semoga Allah, asallahu yanjihuka, semoga Allah meluluskanmu. Ya. Ini untuk kelompok kedua, al-af'alur raja. Nah, sementara untuk kelompok yang ketiga adalah kelompok ketiga, af'alus suru'. Ya. Af'alu asyuru. Ya. Ini syuru ini artinya memulai. Ya, memulai. Ya. Jadi isim-isim ini atau fiil-fiil ini bermakna memulai. Di antaranya adalah yang pertama ansa'a. Kemudian ada akhaza. Kemudian ada bada'a. Kemudian ada ja'ala. Kemudian qama. Kemudian tafiqa. Kemudian habba.
Kemudian ada juga imbara. Nah, ansa'a, akhaza, bada'a, ja'ala, qama, tofika, habba, imbara dan lain-lain itu ada juga satu ibtada'a ya. Ibtada'a ya. Ini semua artinya adalah memulai apabila masuk dalam kalimat. Ya, contoh. Ya. Misalnya ansa al-qari'u ya. Qari. Ya. Ansa al-qari'u yaqra'u. Al-Qur'ana. Ya, jadi qari itu memulai membaca Quran. Ya, sama dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, jadi kesimpulannya adalah bahwasanya untuk kada wa akhwatuha ini dia berstatus, pertama dia berstatus sebagai mansub, yang kedua adalah dia harus menggunakan khabar itu dari fiil mudhari ya. Kemudian untuk af'alul muqarrabah, golongan atau kelompok af'alul muqarrabah, bagi kada itu memiliki fi'il mudhari. Jadi kada yakadu. Dalam Al-Qur'an dikatakan yakadul barku ya. Yakadul al-barku yakhtafu absarahum. Ya, yakhtafu. Ya. Kemudian sementara karuba itu tidak memiliki fiil mudhari'nya. Dan semua untuk golongan af'alul muqarrabah ini boleh menggunakan an masdariyah, boleh juga tidak. Ya. Ya, baik, sebelum kita memberikan contoh-contoh soal, saya simpulkan dulu untuk al-af'alus syuru'i. Jadi al-af'alus syuru'i ini yang pertama adalah untuk amil-amilnya, syarat-syarat amilnya adalah yang pertama harus berbentuk fi'il madhi. Jadi tidak boleh ada fi'il mudhari'nya. Misalnya ansa ayunsi udah boleh, ini ansa saja. Kemudian akhadha ya'khudhu udah boleh pakai ya'khudhu. Bada'a yabda'u, tidak boleh pakai yabda'u, hanya menggunakan bada'a. Kemudian yang kedua untuk af'alus syuruh ini khabarnya harus berbentuk fi'il mudhari. Sama halnya dengan af'alul muqarrabah dan af'alur raja. Kemudian tidak boleh menggunakan an. Ya, seperti tadi yakadul barku misalnya. Yakadul barku yakhtafu. Ini juga yakadul barku ini boleh menggunakan yakadu barku ayyahtafa. Ya. Yakadul barku boleh ayyahtafa. Tapi lebih banyak menggunakan yakhtafu saja, tidak pakai ini, tetapi boleh. Namun untuk af'alus syuruh ini tidak boleh kita menggunakan an. Jadi tidak boleh menggunakan an semuanya.
baik ansa'a, akhaza, bada'a, abda'a dan seterusnya tadi itu, maka tidak boleh. Kemudian yang keempat adalah semua menunjukkan pada makna yang sama, yakni mulai, ya, mulai. Jadi artinya semua adalah mulai. Jadi al-qari'u yaqra'ul qur'ana. Ansa al-qari'u yaqra'ul qur'ana. Qari itu memulai bacaan Quran, ya, memulai membaca Al-Quran atau mulai membaca Al-Quran. Baik teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, sebagai bukti keseriusan kita dalam belajar, coba kita perbanyak latihan. Jadi saya akan memberikan soal, di mana soal ini kalian nanti akan jawab pada komentar video ini atau YouTube ini. Yang pertama adalah virus corona. Soal pertama, virus corona hampir menyebar di kota kami. 1. Virus corona hampir menyebar di kota kami. 2. Pertolongan itu, ya, atau pertolongan saja, pertolongan hampir atau bantuan itu hampir tiba, hampir atau sampai. Kemudian yang ketiga adalah semoga Allah mengakhiri wabah ini. Semoga Allah mengakhiri wabah ini. 4. Pemberian vaksin itu mulai dilakukan. Ya, sekira itu saja latihan kita untuk pelajaran kada wa akhwatuha ini. Jadi silakan nanti dijawab pada kolom komentar. Adapun penjelasan soal ini atau jawabannya dan penjelasannya akan kita bahas pada video kedua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.